Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bersama saya dalam mata pelajaran Dinas Jaga Kapal dengan materi sikap kapal dalam setiap kondisi. Seperti yang dipelajari minggu sebelumnya, bahwa dalam peraturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL itu terdiri dari 5 bagian, yang mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari bagian yang pertama, yaitu bagian umum yang terdiri dari aturan 1 sampai 3. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian kedua terkait sikap kapal dalam setiap kondisi, yang terdiri dari aturan 4 sampai 10. Baik, kita lanjut ke aturan 4. Nah, aturan 4 ini diterapkan hanya untuk dalam keadaan seksi pada setiap kondisi penglihatan. Kemudian di aturan 5 tentang pengamatan. Pengamatan yang baik di kapal yaitu pengamatan yang menggunakan penglihatan, pendengaran maupun semua sarana yang tersedia dalam suasana dan keadaan yang ada, sehingga kita dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Nah, pengamatan di atas kapal ini dilakukan sekitar 5 menit. Kemudian aturan 6 tentang laju aman. Nah, yang dimaksud laju aman di sini adalah kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan secara cepat, tepat, dan efisien. Nah, adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, tingkat penglihatan. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Yang ketiga, daya olah gerak kapal. Yang keempat, pada malam hari. Yang kelima, keadaan angin, arus, dan bahaya navigasi. Dan yang terakhir adalah syarat atau muatan kapal. Kemudian, aturan 7 mengatur tentang bahaya tubrukan. Nah, bahaya tubrukan di kapal dianggap ada jika pertama, timbul keraguan-raguan. Yang kedua, baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang ketiga, mendekati sebuah tundaan. Keempat, mendekati kapal besar. Dan yang terakhir adalah mendekati kapal dalam jarak yang dekat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut, di mana di sini terlihat ada 2 buah kapal dalam situasi saling menyilang. Pada pengamatan pertama yang dilakukan, itu baringan pedoman kapal adalah 85 derajat. Nah, 5 menit kemudian pada saat dilakukan pengamatan, baringan pedomannya hanya 60 derajat. Jadi antara baringan pedoman pertama dan baringan pedoman kedua itu perubahannya tidak terlalu signifikan, sehingga ini bisa dikatakan bahwa akan terjadi bahaya tubrukan. Kemudian yang berikutnya, situasi berbahaya tubrukan lainnya, yaitu misalnya kapal mendekati kapal yang lebih besar seperti ini, atau misalnya kapal mendekati kapal yang sedang menunda. Selanjutnya, di aturan 8, tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan. Nah, bagaimana jika terjadi bahaya tubrukan? Tindakan apa yang harus kita ambil? Yang pertama adalah mengambil tindakan tegas dalam waktu yang tepat. Yang kedua, perubahan haluan yang cukup besar. Yang ketiga, mencegah situasi meruncing lainnya. Yang keempat, menjaga jarak aman. Dan yang terakhir adalah mengurangi atau menghentikan laju kapal. Nah, yang dimaksud dengan mencegah situasi meruncing lainnya itu bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini terlihat bahwa 2 buah kapal dalam posisi saling menyilang. Nah, kapal yang ini sesuai dengan aturan yang ada di P2TL bahwa kapal yang mendapati kapal lain di lambung kanannya, maka kapal tersebut harus merubah haluan ke kanan. Namun pada gambar terlihat bahwa jika kapal ini merubah haluan ke kanan, maka akan terjadi
tubrukan, yaitu menabrak pulau Fetka ini. Sehingga ini harus dipertimbangkan langkah-langkah yang lebih aman. Kemudian aturan 9, alur pelayaran sempit. Di sini kapal yang berlayar di alur pelayaran sempit harus yang pertama mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau air pelayaran yang berada di lambung kanannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh merintangi penyeberangan kapal lain. Yang ketiga, tidak boleh memotong alur pelayaran. Yang terakhir adalah harus menghindari berlabuh jangkar. Seperti yang nampak pada gambar di sini. Jadi pada saat berlayar di perairan sempit, maka masing-masing kapal menjaga jaraknya, menjaga jarak yang aman untuk menghindari tubrukan. Kemudian aturan 10, bagan pemisah lalu lintas. Nah, kapal yang berlayar di bagan pemisah, yang pertama berlayar dalam arah jalur lalu lintas yang sesuai. Yang kedua, menjauhi garis atau zona pemisah. Yang ketiga, meninggalkan jalur pada ujung jalur. Kemudian menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas. Kemudian selanjutnya menghindari berlabuh jangkar, dan yang terakhir adalah menghindari menangkap ikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Demikian tadi materi tentang setiap kondisi kapal. Semoga materi ini bisa dipahami dan diterapkan dalam praktek di lapangan. Sekian dari saya. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.